Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Terima kasih yang setia menemani saya, yang setia lihat channel saya, yang sebenarnya saya merasa biasa aja. Menjadi luar biasa itu karena kalian semua. Terima kasih. Dan juga saya ingin berbagi cerita tentang kebahagiaan seseorang itu tingkatnya beda-beda ya Mbak ya. Ada mbaknya yang kebahagiaannya itu orang merasa alay dengan kebahagiaannya itu karena dia bisa beli mobil baru, di-upload, dia bahagia. Ada orang yang posting perkembangan anaknya dari bayi menyusui sampai besar diposting. Ada orang yang sangat bahagia. Ada orang yang makan-makan dimanapun diposting bahagia. Ada orang yang pinter masak diposting bahagia. Dan saya salah satunya orang yang curhat saya posting. Bukan saya berarti bahagia. Karena saya ingin berbagi dengan orang-orang yang di luar sana yang merasa hidupnya sangat tertekan, hidupnya sangat direndahkan. Sebenarnya tidak cuma kalian, masih di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita daripada kalian. Jadi curhatan-curhatan yang masuk ke saya itu sebenarnya satu motivasi buat yang lain bahwa ini loh, dengerin, ada orang yang lebih menderita dari kamu. Dan ada orang yang semua postingan yang ada di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok itu emangnya salah? Ada yang salah di situ? Menurut saya tidak ya, karena itu seseorang ukuran ke seseorang bahagia. Jadi ada orang yang memang bahagia, postingin apa aja gitu bahagia. Dan ada orang yang bilang, alay sih itu Miss, dikit-dikit posting. Kalau saya pribadi merasa hak asasi. Yang penting tidak menjatuhkan, tidak merendahkan, tidak menjadi provokasi satu sama lain. Saya rasa masih wajar-wajar saja ya Mbak ya. Ada yang bilang setiap menit foto di post alay, selalu cerita tentang pacar alay, selalu selalu memberikan motivasi alay. Tapi sebenarnya kan tidak Mbak. Jadi kalau mau lihat ya lihat aja, kalau nggak mau ya udah lupakan aja. Dan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jangan lihat YouTube-nya si Kontring ntar kaya, jangan lihat YouTube-nya Miss Yuni ntar Miss Yuni kaya. Sebenarnya bukan masalah kaya dan tidaknya sayang. Menurut saya adalah ada nggak ilmu yang kamu ambil dari apa yang kita posting. Karena saya pribadi, saya selalu melihat postingan-postingan orang lain. Dan saya juga belajar dari orang-orang lain. Jadi saya tidak hari ini bisa ngomong kayak gini karena saya, Miss Yuni itu pinter, Miss Yuni itu bijaksana, Miss Yuni itu pengalaman. Tidak. Saya juga lihat dari YouTube orang lain, saya juga lihat buku-buku, saya juga lihat dari bacaan-bacaan. Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah lelah untuk melihat, memberikan sesuatu yang baru. Jadi kalian jangan merasa rugi saat kalian lihat postingan orang lain, saat kalian lihat YouTube-nya orang lain, seperti Mas Andro, di mana memberikan motivasi, di mana di Bandung juga ada postingan-postingan yang memberikan dukungan. Jadi sebenarnya kenapa kalian tuh takut banget rugi saat kalian nonton yang nggak bener, saat kalian melihat pertengkaran, saat kalian melihat gosip-gosip itu kalian nggak rugi, kalian langsung subscribe, langsung itu. Tapi saat memberikan motivasi dan dukungan kalian tuh takut banget rugi. Tapi sebenarnya gini loh Mbak, yang ingin saya bahas, ada 2 orang Indonesia yang meraih 38 medali di matematika dunia, itu nggak di-post, nggak terkenal. Tapi ada orang yang di Jakarta sana, dua orang, siapa namanya itu jadi terkenal banget. Kenapa? Karena mungkin masyarakat kita, mungkin saya dan Anda itu lebih cenderung melihat sesuatu yang nyampah juga. Jadi bukan salah kita kalau kita yang mendidik itu ngapain di subscribe. Saya pribadi saya tuh ngikutin dari Hong Kong Immigration, dari
Hong Kong News, dari Berita Indonesia, dari Suara, dari Kindo, dari semuanya tuh saya ikutin, Mbak. Bahkan dari agen-agen lain mungkin mereka memberikan motivasi atau mereka memberikan pengalaman baru, saya juga subscribe mereka. Bahkan ada agen lain yang punya YouTube, saya pun subscribe, saya pun nonton, saya tidak merasa rugi. Di situ saya tahu bahwa sebenarnya, oh kalau seperti ini, seperti itu. Kalau seperti itu, seperti ini. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, media sosial saat ini sangat bagus sekali. Dan di situ bisa buat sampean sama saya untuk berbagi. Jadi jangan menghabiskan waktu kita dengan sesuatu yang nggak jelas. Lebih baik kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang memang nyata, yang memang berguna. Dan sekali lagi, jangan kita berdebat di media sosial. Jangan membuang waktu kita untuk berdebat dengan sesuatu yang sebenarnya nggak akan ada solusinya. Jadi nggak usah mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, padahal sebenarnya jawabannya kalian nggak butuh. Seandainya dijawab pun nggak penting dalam hidup kalian gitu loh. Dan juga buat yang selalu post tentang pribadi, itu sebenarnya 80% orang tidak peduli, 10% kepo, yang 10% lagi bodoh amat. Jadi sekali lagi, kalau privasi kita diumumin, kayak saya selalu post suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, ibu saya, mertua saya, mungkin kalian lama-lama juga jenuh dong. Ini Miss Yuni ini lagi edan kali ya, postingannya kok keluarga aja, bener nggak? Jadi ngelihat aja nggak ngeh gitu loh. Dan juga saat kita susah mendapatkan pekerjaan, karena kadang-kadang di Facebook kita, di YouTube kita itu sesuatu yang kita posting itu menyampah. Ini satu pengalaman nih, Mbak. Ini satu pengalaman di mana saya pernah punya teman ini waktu saya bekerja di restoran. Jadi dia itu pamitan sama kantor kalau dia itu sakit. Dia itu sakit, jadi cuti sakit, ngomong hari ini nggak bisa ke kantor karena ada sakit. Nah, oke. Dan di semua temen itu nggak ada yang berteman di Facebook dia. Tiba-tiba ada customer, ada tamu kita yang kita juga nggak kenal ya. Tamu itu kita nggak kenal. Nah, tamu itu lagi di sliding gitu loh, Facebooknya di sliding. Nah, temennya dia kenal sama staff yang tidak masuk ini. Dan bos saya ngelihat, hari ini dia live di pantai, woh. Hah? Bukannya dia sakit? Dia live di pantai. Nah, di situ dia secara langsung dan tidak langsung, bos saya langsung memberikan surat warning. Jadi kalau omongnya apa, keluarnya apa, otomatis kan ketahuan, Mbak. Jadi dia bilang cuti sakit, ternyata dia di pantai. Nah, kehilangan pekerjaan gara-gara Facebook. Bener nggak? Jadi banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang membuat kita kehilangan sesuatu. Jadi sekali lagi, Facebook, YouTube, dunia sosial media hari-hari ini itu pisau bermata dua. Yang satu arah itu bisa mempertajam ilmu kita, bisa menaikkan taraf hidup kita, bisa memberikan kita motivasi yang terbaik, bisa memberikan bisnis kalau kalian jualan online, kalau kalian pingin belajar masak secara online, kalau kalian pingin belajar bahasa dengan online, itu sangat bagus sekali. Tapi ingat, sosial media adalah pisau bermata dua. Kalau pisau itu mengasah untuk yang baik, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau pisau itu berbalik arah ke kita, itu yang bisa bisa membunuh kita. Bahkan tidak jarang orang yang bisa masuk penjara gara-gara sosial media. Dan tidak jarang orang dibully, dihina, dijatuhkan karena sosial media, sampai stres, sampai depresi, sampai kecewa, atau karena baca komen-komennya. Jadi sekali lagi, pergunakan sosial media dengan baik. Terkadang kita merasa beruntung dengan sosial media, tapi kadang kita juga merasa rugi dengan sosial media. Jadi diambil mana yang baiknya juga ya. Banyak hal yang membuat kita, ya selagi kalian masih di Hong Kong sih, kuota nggak takut ya habis. Tapi kalau udah pulang Indonesia kayaknya ngeri-ngeri sedap deh kalau cuman dibuat yang tidak ada untungnya. Itu aja dari saya, terima kasih, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.